Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Alfaudian selaku tutor matkul matematika 1 yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Pada video kali ini, kita akan belajar materi logika. Halo teman-teman semua, di sini kita akan membahas materi pertama dari matkul matematika 1, yaitu apa? Yap, logika. Teman-teman udah nggak asing kan dengan kata logika ini. Nah, di matematika 1 ini kita akan mempelajari gimana sih cara menyimpulkan suatu kalimat atau suatu preposisi gitu dengan menggunakan logika dan gimana menentukan nilai kebenarannya. Nah, ini tuh masuk di tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari materi logika ini ialah mengidentifikasi preposisi, nilai kebenaran, dan rangkai preposisi. Lalu menotasikan kalimat verbal dan memverbalkan notasi kalimat, mengklasifikasikan preposisi kompleks, dan mengidentifikasi kesetaraan preposisi. Menganalisis predikat, variabel semesta, kuantifikasi, dan nilai kebenaran kalimat berpredikat dengan menggunakan kaidah-kaidah logika yang dipelajari dengan tepat. Nah, ayo kita mulai belajar. Sebelumnya, aku ada game nih buat teman-teman. Coba teman-teman, menurut teman-teman, 6 kalimat ini benar atau salah? Oke, kita main dari kalimat pertama. Kapan ibu pergi ke Bandung? Aku kasih teman-teman kesempatan menjawab benar atau salah dalam 5, 4, 3, 2, 1. Banyak kan dari teman-teman, pasti banyak sih dari teman-teman yang berpikir bahwa kayak ibu siapa sih yang ke Bandung, ibu ini maksudnya gimana sih, maksudnya gimana. Nah, itu teman-teman yang akan kita pelajari, gimana sih cara nentuin kebenaran dari suatu kalimat. Emang itu kalimat atau preposisi bisa ditentuin gak sih suatu kebenarannya. Lalu kita coba, kita lupain dulu kapan ibu pergi ke Bandung. Kita next kalimat selanjutnya, yaitu Indonesia terletak di antara dua benua. Aku kasih kesempatan teman-teman buat menjawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab kan? Jawabannya apa? Ya, benar, Indonesia terletak di antara dua benua. Nah, di materi ini kita akan mempelajari nih, kenapa sih Indonesia terletak di antara dua benua itu bisa dijawab, sementara kapan ibu pergi ke Bandung itu nggak bisa dijawab. Coba kita ke contoh selanjutnya. Budi adalah mahasiswa yang sangat tampan. Aku kasih kesempatan teman-teman buat menjawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sama kan? Kayak kalimat kapan ibu pergi ke Bandung, kenapa teman-teman nggak bisa menjawab? Nah, itu ntar akan kita pelajari di materi yang namanya preposisi. Nah, Kespil. Nah, selanjutnya ada R.A. Kartini atau Dewi Sartika berasal dari Yogyakarta. Aku kasih teman-teman kesempatan untuk menjawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk kalimat ini teman-teman bisa menyimpulkan kan, atau bisa tahu gitu nilai kebenarannya itu benar atau salah, ya gak sih? Nah, beda kan nama kapan ibu pergi ke Bandung atau Budi adalah mahasiswa yang sangat tampan. Selanjutnya ada jika N adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan prima. Aku kasih kesempatan teman-teman buat menjawab dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi teman-teman bisa menjawab gak sih? Beda kan? Beda kan? Tuh kayak teman-teman merasa ada yang beda nih di kalimat ini dengan kalimat kapan ibu pergi ke Bandung atau Budi adalah mahasiswa yang sangat tampan. Ya kan? Nah, di situ teman-teman kita akan mempelajari yang namanya preposisi. Preposisi adalah, sabar, sebelum kita belajar ke preposisi, kita belajar dulu tentang yang namanya notasi preposisi. Preposisi dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu P dengan titik 2 dilanjutkan dengan titik-titik. Titik-titik di sini apa? Mewakilkan pernyataannya. Contohnya, P titik 2 atau preposisi IPB terletak di Bogor. Nah, IPB terletak di Bogor ini merupakan preposisi karena apa? Nah, di sini saya bisa spill nih. Definisi preposisi itu kayak simpelnya nih, gampangnya teman-teman tuh bisa mastiin kalau ini kalimat nih benar atau salah. Ketika teman-teman tidak bisa memastikan itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut bukan preposisi. Nah, tapi syarat preposisi itu yang pertama itu bukan kalimat tanya. Bukan kalimat tanya. Lalu yang kedua apa? Yap, bisa kita lihat di sini. Kok di sini kan kalimatnya kalau yang Budi adalah mahasiswa yang sangat tampan, itu kan sesuai perasaan masing-masing, berarti apa? Subjektif. Nah, preposisi itu nggak boleh subjektif, teman-teman, dia harus objektif. Tidak subjektif. Nah, berdasarkan dua syarat ini, kita bisa tahu nih yang mana preposisi, yang mana bukan preposisi. Preposisi itu intinya teman-teman bisa tentuin nih, dia benar atau salah. Contoh, kayak kapan ibu pergi ke Bandung. Ini preposisi atau apa bukan?
Bukan, karena dia kalimat tanya. Berarti dia bukan preposisi. Selanjutnya ada Indonesia terletak di antara dua benua. Preposisi atau bukan? Iya, preposisi. Karena apa? Karena ini kalimat objektif dan bukan kalimat tanya. Lalu yang ketiga, Budi adalah mahasiswa yang sangat tampan. Bukan kan, bukan preposisi. Kenapa dia subjektif? Gitu. R.A. Kartini. Jika N adalah bilangan ganjil, semua kota Indonesia berlawan dari konsonan, semua preposisi. Karena teman-teman bisa tahu kan, dia benar atau salahnya, atau teman-teman bisa lihat ini bukan kalimat tanya, dan teman-teman bisa lihat juga dan bisa baca bahwa ini tuh bukan kalimat yang subjektif. Gitu teman-teman. Selanjutnya, selain belajar tentang preposisi, ada yang namanya nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran dinotasikan dengan 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Preposisi pada preposisi IPB terletak di Bogor memiliki nilai kebenaran 1, artinya preposisinya benar. Apa maksudnya? Ya, kalau dia benar nilainya 1, kalau dia salah nilainya 0. Gitu aja teman-teman, gampang ya. Ingat ya, preposisi itu sesuatu yang bisa di kalimat atau kalimat yang bisa dinilai dia benar atau salahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perangkai dasar nih teman-teman. Perangkai dasar ada apa aja sih? Nah, yang pertama kita belajar tentang negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran dari suatu preposisi adalah biasanya tuh dinotasikan min P seperti ini, atau negasi P kayak gini juga bisa teman-teman. Kayak gini nih, maaf. Kayak gini nih tandanya bisa juga. Tapi di PPT ini bilang negasi P itu begini teman-teman, nggak apa-apa. Hanya perbedaan tanda aja teman-teman, nggak ngaruh kok. Oke. Dibaca tidak P, yang nilai kebenarannya berlawanan dengan P. Jika P benar, maka negasi P salah. Jika P salah, maka negasi P benar. Kalau kita bikin tabel kebenarannya, itu nih teman-teman. Kalau P-nya benar, maaf. Kalau P benar, maka negasi P salah. Sementara jika P salah, maka negasi P benar. Gitu aja sih teman-teman. Nah, ini tabel kebenarannya. Intinya mereka sering keterbalikan aja. Kalau teman-teman misal nih tahu P-nya itu atau menganalisis bahwa P ini benar, maka negasi P-nya pasti salah. Jika teman-teman menganalisis P ini salah, maka negasi P-nya itu benar. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada konjungsi atau yang biasa kita sebut dan. Nah, konjungsi dari PQ adalah preposisi P dan Q yang bernilai benar apabila PQ keduanya benar dan bernilai salah selainnya. Maksudnya gimana sih? Kalau kita bikin tabel kebenaran, kita bikin tabel kebenaran nih sesuai dengan definisinya. Definisinya apa? Bernilai benar apabila PQ-nya benar. Ya, PQ. Syaratnya apa kalau dia mau benar? Ya, PQ-nya benar. Nah, P dan Q. Nah, syaratnya kalau dia mau benar apa? PQ-nya benar. PQ-nya harus sama-sama benar. Maka dia benar. Coba kalau misalnya P-nya salah, Q-nya benar. P-nya salah, Q-nya benar. P-nya salah, Q-nya benar. Berarti dia tidak memenuhi syarat karena syaratnya harus dua-duanya benar. Jadi P dan Q itu nilai kebenarannya salah. Coba kalau P benar Q benar, P benar Q salah. Kalau P benar Q salah, tetap teman-teman tidak memenuhi syarat. Maka nilai kebenarannya itu salah. Coba kalau P salah Q salah, apalagi pasti salah teman-teman. Kan syaratnya dua-duanya benar. Nah, itu dia teman-teman. Kata kunci maaf, itu dia teman-teman. Pokoknya ingat aja kalau perangkanya itu dan itu pasti harus dua-duanya benar kalau dia mau benar. Oke? Gitu teman. Nah, ini dia tabel kebenaran teman-teman. Sama kan makanya aku bikin. Pokoknya dia harus P benar, Q benar, baru dia benar. Kalau P-nya benar, Q salah, dia salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, dia salah. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, dia pasti salah. Gitu aja sih teman-teman. Perangkai selanjutnya kita mempelajari tentang disjungsi. Disjungsi dari PQ adalah preposisi P atau Q yang bernilai benar apabila setidaknya salah satu dari PQ benar dan bernilai salah selainnya. Maksudnya gimana? Kita bikin tabel kebenaran nih teman-teman. Sat. Nah, P dan Q. P atau Q. Nah, kita punya nih, misal P-nya benar, Q-nya benar.
Kita baca pengertiannya, yang bernilai benar apabila setidaknya satu dari P Q benar. Kan dia cuma butuh satu dari P atau Q yang benar, ya kan? Berarti kalau dua yang benar gimana? Kan cuma butuh satu, berarti kalau dua tetap benar dong, karena nggak melanggar gitu. Selanjutnya, kalau dia P-nya benar, Q-nya salah. Ingat, dia cuma butuh salah satu dari P atau Q aja yang benar. Berarti kalau P-nya benar dan Q-nya salah, tetap dong P atau Q benar. Sama kalau misal dibalik, P-nya salah, Q-nya benar, dia tetap benar. Nah, kalau P salah Q salah gimana? Karena dia butuh salah satu baik P ataupun Q yang benar, maka kalau dua-duanya nggak benar gimana? Ya jelas salah gitu, teman-teman. Nah, sama kan sama tabel kebenaran yang aku bikin? Itu disjungsi. Selanjutnya ada yang namanya implikasi nih, teman-teman. Implikasi dibaca jika P maka Q adalah preposisi yang bernilai benar apabila P diikuti oleh benarnya Q dan bernilai salah selainnya. Jadi kalau kita bikin tabel kebenaran, sat sat P Q P maka Q. Nah, jika P benar, Q benar, no. Kita baca pengertiannya. Apabila di benarnya P diikuti oleh benarnya Q, karena P benar, Q benar, maka benar. Lalu ketika P benar, Q salah. Kan sesuai pengertiannya preposisi yang bernilai benar apabila P diikuti oleh benarnya Q. Kalau benarnya P tidak diikuti benaran Q, ya salah. Itu salah, teman-teman. Nah, coba kalau misalnya P-nya salah, Q-nya benar. Kan apabila benarnya P diikuti oleh benarnya Q. Kalau Q-nya udah benar, ya gue usah lihat P-nya lagi. Berarti dia benar, teman-teman. Kalau misalnya sama-sama salah, kalau P salah, Q salah, gimana? Ayo, 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 ayo. Dalam 3, 2, 1. Nah, ini kan bernilai benar apabila benarnya P diikuti benarnya Q. Berarti kalau P-nya salah, Q-nya salah, berarti dia menyalahi aturan nggak? Nggak kan? Ya udah, berarti ini nilai kebenaran terbenar juga, teman-teman. Nah, intinya adalah kalau implikasi ini, kalau teman-teman tahu dua preposisi, maka teman-teman uh, tinggal lihat aja kalau misalnya P-nya benar, Q-nya salah, dia fix salah. Sisanya udah fix benar semua. Oke, nilai kebenarannya mau itu P-nya benar, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya benar, atau P-nya salah, Q-nya salah. Oke, gitu teman-teman. Nah, sebentar kita bikin kertas baru nih, teman-teman. Contoh kita punya P titik 2, saya pergi menonton. Q-nya, preposisi Q-nya, saya menonton di bioskop deh, teman-teman. Bioskop. Saya membeli popcorn. Oke? Nah, kalau kita coba pakai satu-satu perangkainya. Kalau dia pakai perangkai pertama oh iya, perangkai yang pertama kita belajarin tentang negasikan, teman-teman. Coba kita negasiin deh. Berarti mana negasi P. Ingat, teman-teman, kalau negasi tinggal apa? Dibalik aja. Kalau dia pergi, berarti kalau negasinya tidak pergi. Oke, saya tidak pergi ke bioskop. Ini salah, teman-teman. Harusnya ke bioskop, teman-teman, akan pergi, maaf ya. Dan negasi Q-nya tinggal kasih tanda tidak, tambah tidak aja, teman-teman. Saya tidak membeli popcorn. Nah, kalau teman-teman mau rangkai dengan perangkai lain, misal dan dulu deh, dan P dan Q, teman-teman bisa tulis gimana? Saya pergi menonton menonton ke bioskop dan membeli popcorn. Nah, coba kalau kita pakai perangkai atau maaf, P atau Q. Saya pergi menonton
ke bioskop atau membeli popcorn. Oke, selanjutnya kita mau coba perangkai apa nih teman-teman? Perangkai lagi ya. Oh iya teman-teman, perangkai implikasi jika P maka Q nih teman-teman. Gimana itu? Ganti preposisi teman-teman. Coba kita pakai negasi P. Ini nih preposisi semua teman-teman. Ini preposisi semua. Preposisi. Nah, preposisinya coba kita pakai teman-teman. P sama negasi P. P sama negasi Q. Boleh kan? Boleh teman-teman. Ini boleh kok teman-teman. Mau pakai perangkai dan atau perangkai atau teman-teman boleh juga mau ganti-ganti, mau dia pakai negasi P sama Q, mau dia pakai P sama negasi Q, mau pakai sama negasi ataupun mau pakai sama-sama P. Gak atau mau pakai sama-sama P Q doang. Gak apa-apa teman-teman. Coba aku mau pakai di sini P sama negasi Q. P jika P maka negasi Q. Coba aku mau pakai nih teman-teman. Berarti jika saya pergi menonton ke bioskop, maka saya tidak membeli popcorn. Nah, mungkin ada teman-teman yang merasa kayak masa sih ke bioskop mau beli popcorn. Ya namanya orang teman-teman, ya orang bisa aja mesen yang lain, bisa aja dia nggak mesen popcorn, ya gak sih? Intinya kalau teman-teman ikutin aja yang ada di preposisinya yang diminta apa gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang yang namanya converse. Converse dari implikasi jika P maka Q adalah jika Q maka P. Converse itu tinggal dibalik aja sih teman-teman. Misal di sini kita punya nih teman-teman, mana ya, itu contoh baru aja deh. Kayaknya itu jika saya berpuasa, Q-nya kok jikanya kok ada jika sih? Nggak salah teman-teman. P-nya saya berpuasa, saya lapar. Nah, kalau converse nih, pertama kita bikin implikasinya dulu nih teman-teman. P kaki, jika P maka Q, berarti jika saya berpuasa, maka saya lapar. Nah, kalau di converse tuh kayak gimana? Converse ya udah tinggal balik aja. I-nya di depan, P-nya di belakang. Jadi I tanda panah P bisa kita baca jadi jika saya lapar, maka saya berpuasa. Itu aja sih teman-teman kalau converse mah. Ya udah lanjut deh kita ke inverse. Inverse itu apa sih? Inverse gampang banget teman-teman. Kalau teman-teman punya implikasi jika P maka Q, ya udah kalau di inverse jadi negasi. Jika negasi P maka negasi Q. Contoh lagi nih teman-teman. P nih, P kita punya P nih. Jika seseorang ingin menjadi presiden, kok jikanya kok preposisi makin jika sih, no teman-teman, saya udah salah 2 kali teman-teman, maaf ya saya kurang teliti. Seseorang ingin menjadi presiden, terus bikinnya seseorang jangan jadi presiden teman-teman, jadi pemimpin aja. Seorang menjadi pemimpin harus memiliki ijazah asli. Nah, kalau kita implikasikan, jadi jika P maka kini. Kita bisa tuliskan, berarti jika seseorang ingin menjadi pemimpin, maka harus maka
seseorang harus memiliki ijazah asli. Wih, selanjutnya kan di inverse nih teman-teman. Kalau di inverse ya udah tinggal kita negasiin aja P sama Q-nya. Jadi gimana? Negasi P tanda panah negasi Q. Jadi jika kalau negasi kan tinggal tambahin kata tidak aja ya. Seseorang tidak ingin menjadi pemimpin, maka seseorang harus tidak harus dong, tidak harus memiliki ijazah asli nih teman-teman, gitu teman-teman. Jadi kalau dia converse tinggal dibalik, kalau dia inverse tinggal kasih negasi, gitu aja. Oh teman-teman, lupakan aku bahasnya kontrapositif dulu. Ih, lewat loh ya. Lewat kan teman-teman, aduh maaf ya. Set. Nah, pindah ke sini. Nah, sebelum ke ini implikasi teman-teman, kita mau membahas tentang kontrapositif dulu nih. Kontrapositif. Nah, apa sih kontrapositif? Kontrapositif dari implikasi jika P maka Q adalah negasi Q maka negasi P. Jadi kontrapositif dapat dengan menukar serta menegasikan premis dan simpulnya. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu simpelnya nih, gampangnya. Teman-teman kalau punya premis dan kesimpulan tinggal di converse lalu di inverse. Ngerti gak maksud aku? Jadi teman-teman jika punya P sama Q, P dan Q, dan kita implikasikan jadi jika P maka Q, pertama kalau mau dia kontrapositif teman-teman bisa converse dulu. Di converse tuh diapain? Di converse tuh tuker Q, lalu tinggal apa? Di inverse diapain? Dikasih negasi, gitu aja. Nah gitu aja sih teman-teman. Kalau kontrapositif tuh, pokoknya kalau converse itu ditukar, kalau inverse itu dikasih negasi, kalau kontrapositif itu di converse lalu di inverse, artinya dikasih negasi dan ditukar PMQ-nya gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar rangka yang namanya biimplikasi. Biimplikasi adalah preposisi yang bernilai benar apabila P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah nih teman-teman. Gimana sih maksudnya sama-sama benar atau sama-sama salah? Coba nih kita bikin pakai tabel kebenaran nih. Kita bikin pakai tabel kebenaran nih ya. Miring loh ya. Miring loh ya. Nah, ini ada P, ini Q, ini P diimplikasi. Nah, Q. Nah, gimana sih teman-teman caranya? Sesuai pengertiannya aja guys. Nih pertama kita punya misal P-nya benar nih, P-nya benar, Q-nya benar. Gimana tuh? Nih preposisi yang benar apabila P dan Q sama-sama benar atau sama-sama salah. Berarti syaratnya dia P dan Q-nya harus sama-sama benar atau sama-sama salah. Selain itu misal salah satu doang yang benar, dia salah. Contoh ini kan sama-sama benar nih, P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasi ini jadi benar. Coba P-nya benar, Q-nya salah. Kan dia butuh sama-sama benar atau sama-sama salah. Jadi kalau misalnya cuma salah satu yang benar, dia salah. Coba kalau P-nya salah, Q-nya benar. Karena yang benar cuma Q, kan ini cuma butuh sama-sama benar atau sama-sama salah buat membuat dia benar. Jadinya kalau cuma Q yang benar, dia tetap salah. Coba kalau P salah, Q salah. Nah, sesuai pengertian kan, dia harus sama-sama benar atau sama-sama salah. Kalau ini sama-sama salah, berarti dia benar juga. Gitu teman-teman. Nih tabel kebenaran, mana tabel kebenaran? Gak ada loh ya. Nah ini loh, kita bikin sendiri guys tabel kebenarannya. Pokoknya kalau dia itu
konjungsi, dan dia itu tinggal kalian lihat aja. Kalau dia sama-sama benar, dia pasti benar. Selain itu salah. Mau itu salah satunya benar atau semuanya salah, dia salah. Oke. Selanjutnya kalau eh pakai perangkai atau, kalau atau itu kalian ingat aja, dia itu minimal salah satu baik P ataupun Q yang benar. Kalau dua-duanya benar dia benar, salah satunya benar dia benar. Kalau dua-duanya salah, baru dia salah. Selanjutnya ada yang namanya apa namanya? Implikasi, teman-teman. Implikasi itu teman-teman ingat-ingat aja, implikasi itu yang penting dia itu eh yang penting dia itu Q-nya benar, teman-teman. Atau Q-nya salah tapi syaratnya P-nya juga salah. Kalian ingetin aja nih, ini. Kalau implikasi itu, misal P-nya benar, Q-nya salah, dia salah. Sisanya itu benar semua, mau P-nya benar, Q-nya benar, mau P-nya salah, Q-nya benar, mau P-nya salah, Q-nya salah. Itu benar semua. Kecuali P-nya benar, Q-nya salah, baru dia salah. Oke. Selanjutnya, kita mau mempelajari tentang preposisi kompleks nih, teman-teman. Preposisi kompleks itu dibangun dari beberapa perangkai. Nah, dia ini bernilai bisa bernilai 3 jenis sih, teman-teman. Jenis yang pertama itu tautologi, yaitu selalu benar, kontingensi bisa benar bisa salah, dan kontradiksi selalu salah. Apa sih maksudnya, teman-teman? Contoh soal nih. Kalau ini kita ngerjain pakai apa ya? Tabel kebenaran itu tadi. Wait, teman-teman. Nah, kita klasifikasikan nih. Nomor 1, P. Jika P maka P. Kenapa dia tautologi? Nah, di sini kita mau kasih bukti. Mana buktinya? Ini kita kasih buktinya. Ya, mana buktinya? Ini buktinya ya. Mana? Nah, kalau dia tautologi kan artinya selalu benar. Maksudnya selalu benar apa sih? Nih, kita coba bikin pakai tabel kebenaran. Tabel kebenaran. Saat saat P P jika P maka P. P-nya benar, salah. Nah, teman-teman, kan implikasi itu akan bernilai salah jika jika premisnya benar, simpulannya salah. Nah, ini kita analisis satu persatu nih, teman-teman. Premisnya benar, simpulannya benar, berarti dia benar. Coba premisnya benar, simpulannya benar juga. Nah, kalau premisnya salah, simpulannya salah, berarti dia tetap benar juga. Premisnya salah, terus simpulannya salah, dia tetap salah juga. Dia tetap benar juga. Karena apa? Karena yang membuat implikasi itu bernilai salah jika premisnya benar, simpulannya salah. Berarti tautologi itu apa? Gampangnya itu nilai hasil dari operasi kita analisis tabel kebenaran ini hasilnya satu semua. Nah, itu satu semua nilainya, teman-teman. Gitu tuh. Apa bedanya sama kontradiksi kontingensi? Coba kita bahas kontradiksi dulu deh. Apa nih? Kenapa dia kontradiksi? Nah, kontradiksi dari P dan negasi P. Kita bikin tabel kebenaran, teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman disuruh nyari ini tautologi kontingensi atau kontradiksi, teman-teman bisa langsung saja bikin tabel kebenaran buat bukti nih, teman-teman. Nih, ini kan kebenaran satu, karena negasi itu kan kebalikan dari nilai kebenarannya. Berarti karena nilai kebenaran P1, berarti negasi P itu 0. Maaf, negasi P itu 0. Kebalikannya juga, kalau misalnya P-nya 0, negasi P-nya 1 gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika P benar dan negasi P salah, ingat teman-teman, kalau dan itu butuh dua-duanya benar. Maksudnya, baik premis ataupun kesimpulannya benar. Nah, tapi ini premisnya benar, kesimpulannya salah. Kalau dan itu dua-duanya, yang penting dia dua-duanya itu ini, teman-teman, benar, teman-teman, selain itu salah. Nah, karena ini yang benar cuma si P, sementara negasi P-nya salah, maka dia bernilai salah. Sama juga, kalau P-nya salah, negasi P-nya kan benar. Itu juga bernilai salah. Kenapa salah, teman-teman? Karena cuma negasi P yang benar, P-nya salah. Begitu, teman-teman. Jadi dia salah. Kalau nilainya 0 semua begini, misal, berarti dia itu termasuk kontradiksi. Nah, selalu salah. Nah, selanjutnya ada yang namanya kontingensi. Kita kasih bukti nih, teman-teman, kenapa dia kontingensi. Apa sih itu kontingensi? P, jika P maka negasi P. Oke. Kita bikin tabel kebenaran nih, teman-teman. Set, set, set. Oke. Ini berarti kan nilai kebalikannya nih. Nih, teman-teman. Ingat,
Mana sih? Oh iya, salah di sini. Tinggal lihat aja sih teman-teman, kalau implikasi itu apa penyebab dia salah. Jika premisnya benar atau yang di depannya benar, kesimpulannya salah atau yang belakangnya salah, dia itu salah. Kayak gini, jika P-nya benar, negasi P-nya salah, maka dia salah. Intinya yang depan ini teman-teman, lihat yang depannya, yang di depannya. Yang depannya kan P, kalau P-nya benar tapi Q-nya salah, Q di sini wakil oleh negasi P, maka dia salah. Kebalikannya, tapi nggak kebalikan juga sih, jika P salah, maka negasi P benar. Nah, kalau ini baru bisa teman-teman nilai benar. Kenapa? Karena negasi P di sini ingat berperan sebagai Q atau berperan sebagai kesimpulan. Kalau kesimpulannya benar, tapi P-nya salah, tapi premisnya salah, maka dia tetap benar, teman-teman. Kan ini enggak satu semua atau nol semua, campuran ada satu ada nolnya. Berarti dia termasuk kontingensi. Tak selalu benar dan tidak selalu salah. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang kesetaraan preposisi. Nah, kesetaraan itu disebut setara. Nih, aku ulang, dua preposisi P, Q bisa kompleks ataupun tidak disebut setara. Dituliskan P sama dengan Q apabila keduanya selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk semua penyusun kombinasi nilai untuk semua kombinasi nilai kebenaran penyusunnya. Contoh soal. Nah, ini teman-teman. Ini langsung ada contohnya. Coba nih kita kerjain nih, coba kita kerjain. Kita kerjain, lupa ini. Kita coret-coret dulu. Nah, biar lupa. Nah, semoga lupa ya. Set. Itu dikasih suruh apa? Periksalah bahwa P jika P maka Q setara dengan negasi P atau Q. P maka Q setara dengan negasi P atau Q. Apakah ini benar? Coba kita bikin tabel kebenaran. Kalau mau ngecek nilai kebenaran atau kesetaraan, itu pasti pakai tabel kebenaran nih teman-teman. P. Nah, P Q P benar Q salah, P benar Q benar, P benar Q salah, P salah Q benar, dan P salah Q salah. Negasi P maka Q, negasi P. Nah, ini teman-teman. Coba kita analisis pakai tabel kebenaran. Oke, coba negasi P. Kalau negasi P kan nilai kebenarannya kebalikan dari si P. Oke, berarti negasi P itu bisa kita cari nilai kebenarannya. Kalau P benar, maka negasi P salah. Kalau P benar, maka negasi P salah juga. Kalau P salah, maka negasi P benar. Kalau P salah, negasi P juga benar. Itu. Selanjutnya kita cari jika P maka Q. Jika P maka Q. Jika P benar, Q benar. Ingat, syarat jika P maka Q salah itu jika P-nya benar, Q-nya salah. Oke, karena ini dua-duanya benar, maka dia benar. Jika P benar, Q salah, jawab salah. Jika P salah, Q benar, ingat benar. Jika P salah, Q salah, ya benar. Gitu. Coba negasi P atau Q. Negasi P nih, ini negasi P-nya nih. Lihat teman-teman. Kita bisa lihat nih teman-teman. Atau itu cuma butuh salah satu informasi itu benar. Bukan salah satu informasi, salah satu baik premis atau kesimpulan itu benar. Contohnya di sini nih teman-teman, negasi P atau Q. Nah, kalau atau itu yang penting salah satu benar kan, karena ini Q-nya benar maka dia benar. Coba negasi P atau Q, negasi P salah, Q-nya salah. Kan jadi butuh satu, cuma minimal butuh satu. Berarti kalau dia gak ada yang benar gimana? Ya salah. Coba negasi P maka atau Q. Negasi P benar, negasi P-nya benar, Q-nya benar. Apa artinya? Kan negasi P-nya benar, Q-nya benar. Kan dia cuma butuh satu, cuma butuh minimal satu. Bukan cuma sih, dia butuh minimal satu untuk dia itu benar. Karena ini dua-duanya benar, maka dia benar. Negasi P benar, Q salah. Kan dia cuma butuh salah satu, berarti cuma butuh minimal satu, berarti dia benar. Apakah setara? Nah, sama kan dia sama tabel ini. Nah, karena ini nilai kebenarannya nih, ini sama-sama benar, sama-sama salah, sama-sama benar, sama-sama salah, maka dia ini setara. Terbukti. Berarti jika P maka Q setara dengan negasi P atau Q. Mana buktinya? Ini buktinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang logika predikat nih teman-teman. Wait. Nah, predikat adalah sebelum ke sana kita mau pelajarin dulu nih
Pengertian variabel. Variabel pada kalimat adalah bagian kalimat yang belum merujuk kepada sesuatu yang pasti. Contoh, dia adalah seorang akademisi. Dia itu bisa siapa aja sih teman-teman? Ya kan? Dia baik itu mau itu dosen, mau itu guru, mau juga mau itu dosen, mau itu profesor, mau itu peneliti. Dia seorang akademisi, kita nggak tahu kan dia itu siapa. Bisa itu bapakku, bisa itu kakekku, bisa itu orang lain. Nah, itu yang disebut variabel teman-teman. Dia bisa memuat apa, dia masih bisa memuat apapun. Nah, predikat adalah kalimat yang melibatkan variabel. Nah, karena variabelnya itu dia, nah dia itu terlibat dalam kalimat adalah akademisi. Berarti adalah akademisi ini berperan sebagai predikat. Itu teman-teman. Selanjutnya ya, itu ada namanya notasi predikat. Predikat dinotasikan dengan PX. Dengan X adalah variabelnya. Jika ada lebih dari satu variabel, maka bisa dituliskan PXY, PXYZ, atau seterusnya. Gimana sih maksudnya? Contoh, PX berarti predikatnya apa nih? Kita mau apa nih? Predikat kan bisa kerja, bisa kopula, bisa pokoknya itu datang setelah kalimat setelah subjek guys biasanya guys, atau dia sebelum subjek juga bisa. Nah, contoh predikat oh iya, seorang pedagang seorang pelaut nih, seorang pelaut. X seorang pelaut. Nah, seorang pelaut ini berperan sebagai predikat. X ini berperan apa? Variabel. Itu teman-teman maksud aku. Sama kan kayak dia adalah seorang akademisi, adalah akademisinya sebagai predikat, dan dianya adalah variabel. Kenapa X ini variabel? X ini kita bisa isi dia itu dengan apa aja nih teman-teman. Mau itu kakek moyangku, nenek moyangku, ayo. Itu teman-teman. Kalau PXY lebih dari satu, maksudnya gimana? Misal, kan nih teman-teman, ini variabel pertama, variabel X. Karena kita bisa isi siapa aja, bisa aja ibuku makan, aku makan, temanku makan. Nah, ini juga sama variabel juga. Nah, berarti ini punya dua variabel. Bapakku makan, bisa aja bapakku bekerja, pamanku bekerja, kakekku bekerja, bisa aja. Gitu maksudnya teman-teman. Nah, dari notasi predikat ini. Nah, dinotasikannya dengan begini teman-teman, karena predikatnya ada dua, yaitu X dan Y. Kalau ini predikatnya ada satu, yaitu X aja, jadi notasinya PX. Kalau ini PXY, begitupun PXYZ atau seterusnya. Selanjutnya kita mau sama halnya preposisi, predikat juga dapat dikenakan perangkai, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Notasinya tetap sama. Kita contoh deh, contoh. Kita punya, nah, PX nih, PX, seorang, X adalah negara anggota PBB. Nah, ini notasi predikat juga bisa teman, negasinya apa? Negasi PX. X bukan negara anggota PBB. Selanjutnya bisa juga nih teman-teman, apa? P dan kita bikin QX ya dulu, QX semua apa nih teman-teman? X, oh iya, adalah negara anggota apa nih? BRICS. Bisa aja di anggota BRICS ataupun PBB teman-teman. Ini juga bisa dirangkai teman-teman. Selain dinegasi, bisa juga dirangkai dengan perangkai dan. Berarti kalau PX dan QX, kalau kita rangkai jadi kok sama dengan loh ya. Maaf guys. Set. Nah, PX dan QX jadi X adalah negara anggota PBB dan BRICS. Nah, kenapa bang? Kenapa adalah negara anggotanya nggak dipakai lagi negara anggota BRICS gitu bang? Ya pemborosan data guys.
Ya masa X adalah negara anggota PBB dan X adalah negara anggota BRICS. Urusan kata guys, jangan guys. Capek juga kan kalian nulisnya kan, ya kan? Kayak gitu teman-teman. Bisa juga dipakai perkaya atau key X. Bisa kita tulis, kok sama dengan lagi loh ya. Nah, X adalah negara anggota PBB atau BRICS. Bisa banget itu teman-teman. Selain itu diapain lagi, bisa diapain? Implikasi bisa juga, bisa. Jika X adalah negara anggota PBB, maka X adalah negara anggota BRICS. Itu aja sih teman-teman. Sama juga diimplikasi, sama juga, sama aja guys ya. PX IX sama aja jika X adalah negara anggota PBB, enggak, bukan jika depannya, sorry guys. X adalah negara anggota PBB jika GK, beda itu mah JK, sorry ya. Jika dan hanya jika X adalah negara anggota BRICS. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada namanya semesta predikat. Semesta dari suatu predikat adalah kumpulan semua objek yang dapat kita gantikan pada variabel predikat tersebut. Apa sih maksudnya? Nih, kan kita dari tadi nggak bahas si X. Aku juga dari awal kan sempat mention kan, kayak X ini bisa kita ganti dengan apa aja. X ini kita bisa ganti dengan apa aja. Nah, semesta ini dia itu bisa membatasi X itu diganti dengan apa. Contoh ya guys, contoh ya. Contoh, PX kita punya nih. X adalah enggak. X pernah menjabat sebagai presiden RI. Nah, X kan bisa aku ganti apa aja sih? Presiden RI baru 8. Nah, enggak, 7. Satu masih menjabat. Ya. Nah, maksud aku tuh kayak semesta ini bisa membatasi. Kan presiden Indo ada 7 kan? Kalian tahu? Nah, semesta ini bisa membatasi bahwa presiden Indonesia tuh bisa kita batasi. Bukan batasi. Jahat. Nah, maksudnya semesta ini bisa membatasi si X. Gimana? Bisa aja aku isi cuma Soekarno, Soeharto, Megawati. Nah, semestanya bisa aku batasi sebagai Soekarno, Soeharto, Megawati. Nah, kalau kita masukin semestanya ke X, misal Soekarno pernah menjabat sebagai presiden RI. Pernah gak menjabat? Pernah. Soeharto pernah gak menjabat? Pernah. Megawati pernah gak menjabat? Pernah. Tapi semestanya ini doang guys, cuma 3 ini doang. Nah, semesta itu saya bisa buat membatasi si X, gitu loh. Kayak, selain bisa membatasi X, dia juga peran utamanya itu sih kayak peran lain gitu, kayak peran utamanya itu sebagai dia itu pengisi si X, simple lah, gampangnya gitu. Selanjutnya kita ngebahas tentang kuantifikasi umum nih teman-teman. Kuantifikasi umum untuk predikat PX adalah keterangan yang menyatakan bahwa predikat tersebut selalu benar untuk setiap anggota semestanya. Predikat berkuantifikasi umum dituliskan sebagai untuk setiap X anggota semesta PX menjadikan PX benar. Gimana sih maksudnya? Contoh. Nah, ini nih teman-teman contohnya. Sama-sama kita pakai PX yang sama ya. Kita pakai PX yang sama loh ya. Kita pakai PX yang sama nih guys. PX-nya X pernah menjabat sebagai presiden RI. Maka semestanya sama dengan
Himpunan Soekarno, Soeharto, Megawati. Nah, kayak gini teman-teman. X pernah menjabat sebagai Presiden RI Soekarno, Soeharto, Megawati. Nah, apakah Soekarno, Soeharto, Megawati menjadikan PX ini benar? Coba, Soekarno pernah menjabat sebagai Presiden RI? Pernah. Pernah dong. Soeharto pernah menjabat? Pernah. Megawati pernah menjabat? Pernah juga. Berarti apa kesimpulan yang bisa kita tarik atau apa yang bisa kita dapat dari sini? Bahwa setiap semesta ini baik Soekarno, Soeharto, atau Megawati semuanya menjadikan predikat ini, PX ini benar. Nah, dia bikin PX-nya benar. Jadi bisa kita tuliskan sebagai untuk setiap X anggota semesta menjadikan PX benar. Berarti PX benar ketika semestanya menggantikan X, semua semestanya menggantikan X. Itu teman-teman. Selanjutnya jauh banget. Kita mau ngebahas tentang kuantifikasi khusus nih teman-teman. Nah, kuantifikasi khusus itu misal kita punya PX. X adalah negara anggota ASEAN. Semestanya kita mau isi apa? Apa? Ya, kita isi apa ya semestanya? Indonesia, Malaysia, Thailand, Jerman. Coba kita buktiin semestanya, kita masukin ke PX-nya, ke predikatnya. Coba, Indonesia adalah negara anggota ASEAN. Apakah benar? 1, 2, 3 benar. Ya dong, Indonesia negara anggota ASEAN dong. Awas, nggak tahu. Malaysia negara anggota ASEAN. Benar? Ya benar dong. Thailand juga. Thailand benar. Jerman juga. Enggak, Jerman bukan anggota ASEAN. Jerman mah Uni Eropa, guys. Nah, jadi karena cuma Indonesia, gimana sih? Cuma Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang membuat predikat ini benar, maka Jerman membuat predikat ini salah guys, karena Jerman bukan negara anggota ASEAN. Berarti bisa kita tulis sebagai ada X anggota elemen semesta menjadikan PX itu benar, karena cuma ada beberapa. Oke, lanjut. Kita belajar tentang yang namanya ketunggalan nih teman-teman. Apa sih ketunggalan? Ketunggalan atau notasinya itu kayak kebalik kasih tanda seru. Dia notasinya kuantifikasi khusus teman-teman, tapi dikasih tanda seru aja. Berarti ada tepat satu yang menyatakan ketunggalan. Maksudnya gimana? Ini dibacanya tuh kayak ada tepat satu X, anggota S yang menjadikan PX benar. Gimana sih maksudnya teman-teman? Coba PX kita punya X adalah ibu kota negara. Oke, kita punya semestanya, PX pada sama dengan loh ya. Semestanya itu, jelek banget loh ya kurung gua. Nah, semestanya itu adalah, yang pertama ada Bogor, kedua Munich, ketiga ada kota, apalagi ya? London deh, London. 4 ada kota Den Haag. Nah, semestanya ada ini nih teman-teman. Bisa kita analisis nih teman-teman. Bogor apakah ibu kota negara? Bukan, karena ibu kota negara Indonesia itu Jakarta sama IKN sih mungkin. Nah, selanjutnya ada kota Munich. Kota Munich ada di mana teman-teman? Jerman. Nah, ibu kota negara Jerman itu apa? Berlin. Jadi dia juga salah nih. Ini salah. Maaf. Bogor salah, Munich ini salah. Coba London. London adalah ibu kota negara. Apakah benar London ibu kota negara Inggris? Benar, London ibu kota negara Inggris. Coba Den Haag adalah ibu kota negara. Den Haag ada di mana teman-teman? Belanda. Apakah ibu kota negara Belanda itu Den Haag? Bukan, ibu kota negara Belanda itu Amsterdam teman-teman. Jadi cuma ada London nih yang membuat PX ini benar nih teman-teman dari semestanya. Penting nih dikasih wejangan nih. Kalimat berkuantifikasi umum akan bernilai benar jika predikatnya selalu benar untuk setiap anggota semesta. Sebaliknya, kalimat tersebut bernilai salah jika predikat untuk satu semesta menjadikan predikat salah. Kan aku udah spill tadi teman-teman. Predikatnya itu akan berkuantifikasi umum jika semestanya menyebabkan semuanya benar. Kalau semestanya menyebabkan
Enggak semua semestanya menyebabkan PX-nya salah, berarti dia bukan berkuantifikasi umum. Tapi kalau dia dilambangkan dengan kuantifikasi umum, dia itu salah teman-teman, berarti kuantifikasi umum. Yang ngerti gak maksud aku? Gini nih teman-teman, gini. Misal kamu punya, eh gimana ya? Nah, kayak gini. Misal. Aku punya PX nih. Aku punya semesta, tapi aku lambanginnya begini nih. X elemen semesta PX. Berarti ini nih salah nih teman-teman. Berarti salah. Karena Jerman menyebabkan PX-nya salah. Sehingga kalau kita kasih kuantifikasi umum, dia tuh salah gitu teman-teman. Maksud aku gitu teman-teman ya. Intinya jangan sampai salah ngenotasiin teman-teman. Oke, lihat semestanya dulu, analisis semestanya, baru teman-teman bisa kok bisa notasiin. Nah, didapat kesetaraan negasi negasi dari kalimat berkuantifikasi umum adalah, oh gini teman-teman, gini. Ini teman-teman gini. Maksudnya ini kesetaraan. Negasi itu gampangnya tinggal kita ini aja teman-teman. Masukin ke dalam set, ke ininya, ke notasinya, kuantifikasi umumnya sama ke PX ya. Nah, negasi dari kuantifikasi umum kan, kuantifikasi umum definisinya itu semua, ya kan? Ya kan? Berarti kebalikan dari semua apa? Tidak semua atau beberapa saja. Berarti kalau beberapa saja apa? Berarti berkuantifikasi khusus. Berarti begini nulisnya, Nah, kalau PX-nya nih teman-teman, PX-nya itu ya PX kalau dinegasikan kayak tadi yang aku udah bilang teman-teman. Kalau notasi predikat pun bisa kita kasih ini apa? Perangkai. Nah, ini perangkainya ini apa? Perangkainya negasi, maka predikat bisa kita negasikan gitu teman-teman. Sama kayak gini juga. Sama. Set, set. Eh, kuantifikasi khusus. Yang pertama kita negasiin notasinya, baru kita negasiin PX-nya. Apa tuh berarti? Kan eh, kuantifikasi khusus artinya tidak semua dibaca, tidak semua. Nah, tidak semua kalau dinegasikan atau kebalikan dari tidak semua apa? Ya semua. Berarti semua X elemen semesta PX ya tinggal dinegasiin aja min PX gitu teman-teman. Contoh soal diberikan predikat PN, N adalah anggota, N adalah bilangan ganjil dan semesta. Semestanya sama dengan himpunan semua pembagi dari 15. Oke. Dinyatakan verbal dan tentukan kebenarannya. Oh ya, diberikan PN ini teman-teman. PN-nya itu apa? N adalah bilangan ganjil. Semestanya apa? Bisa kita uraiin nih teman-teman. Kan semestanya itu himpunan semua anggota pembagi dari 15. Pembagi dari 15 ada berapa aja? Faktor dari 15 ada berapa aja? 1, 3, 5, 7. Ya kan, bilangan bulat kan teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kita apain lagi? Kita coba masukin nih teman-teman. 1 apakah bilangan ganjil? Benar. 3 bilangan ganjil? Benar. 5 bilangan ganjil? Benar. Kok 7 sih? Astagfirullah. 15. Apaan sih? Nggak teliti aku teman-teman, maaf ya. Nah, 1 ganjil, 3 ganjil, 5 ganjil, 15 juga ganjil. Berarti semua bagian dari semesta ini, semuanya itu benar. Berarti dia berkuantifikasi apa? Berkuantifikasi umum. Berarti kita notasikan sebagai X anggota SPX. Nah, gini teman-teman. PX, PN, astagfirullah. PN, sama aja ganti huruf baik. Nah, PN. Nah, tuh nyatakan kalimat berikut ini secara verbal dan tentukan kebenarannya. Sesuai kan? Sama kan sama ini? Semua anggota N elemen S menjadikan P benar. Sama, semua anggota X elemen semesta menjadikan PN benar. Gitu teman-teman. Contoh soal lagi. Habis teman-teman ternyata contoh soalnya teman-teman. Kalau begitu aku bikin deh. Aku bikin. PN. N adalah bilangan genap. Semestanya apa? Semestanya himpunan bilangan pembagi.
8. Himpunan pembagi 8 itu berapa aja? 1, 2, 4, 8. Ya kan? Coba kita masukin. N-nya 1. 1 apakah bilangan genap? Bukan, ganjil. Berarti ini 1 salah. 2 apakah genap? Benar. 4 genap? Benar. 8 genap? Benar. Itu guys. Jadi karena nggak semua bagian dari sama-sama menyebabkan PN benar, maka kita bisa notasikan sebagai dia berkuantifikasi khusus. Tidak semua tidak semua X anggota semesta menjadikan PN ini benar gitu teman-teman. Nah itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oke, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semangat belajar dan sampai bertemu di video selanjutnya.